Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Teman-teman yang masuk kuliah secara Zoom, ini baru saya rekamin lagi untuk pertemuan ketiga seharusnya, namun kemarin pun kita bahas di pertemuan keempat. Masih tentang logika. Di semester pertama kita ngomongin logika dalam mata kuliah kalkulus. Semester 2 spesifik kita ngomongin logika. Nah, semester 3 ini logikanya ada di matematika diskrit. Lalu apa bedanya? Kita akan coba jejakin. Apa beda logika yang ini dengan logika pada yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan dua saja di inferensi dan argumentasi penarikan kesimpulan. Nah, ini nampaknya yang belum dibahas pada dua semester yang lalu dan semester sekarang kita coba bahas secara umum saja karena memang ini sebenarnya waktu teman-teman SMA mungkin sudah pernah dibahas juga. Jadi inferensi itu adalah suatu proses dalam penyampaian kesimpulan dari beberapa proposisi atau pernyataan. Ya, kita pernah belajar bahwa ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk. Nah, beberapa pernyataan itu posisinya ada pernyataan majemuk, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Biasanya sih dua yang sering kemudian kita temukan dalam beberapa soal. Nah, cara penyampaian kesimpulannya itu disebut dengan inferensi. Dan ada beberapa kaidah inferensi dalam menarik kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen. Nah, modus ponen ini kalau teman-teman lihat itu premis satunya ngomongin misalnya bilangan itu ganjil, maka kuadratnya juga ganjil. Jika bilangan itu ganjil, maka kuadratnya juga ganjil. Itu premis satunya dan premis duanya adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ini premis satu, ini premis dua. Kesimpulannya, kuadrat dari tiga juga ganjil. Ini contohnya begini. Jadi modus ponen itu adalah modus yang menggunakan hubungan notasi implikasi. P maka Q, premis pertamanya, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Jika bilangan itu ganjil, maka kuadratnya juga ganjil. Premis keduanya, bilangan ganjil, maka kesimpulannya kuadrat dari tiga juga ganjil. Misalnya, premis satunya adalah jika kita makan, maka kita kenyang. Premis keduanya, kita makan, kesimpulannya kita kenyang. Jika kita kehujanan, maka basah. Kita kehujanan, kesimpulannya kita basah. Itu yang masuk dalam modus modus ponen. Saya pikir cukup sederhana ya. Jika kita ngantuk, maka kita tidur. Kita ngantuk, sebenarnya kita tidur. Next, modus tolen. Yang pertama ponen, yang kedua tolen. Teman-teman bisa lihat bedanya di mana. Sama-sama implikasi, tapi bedanya premis duanya itu adalah negasi dari Q. P maka Q, premis satunya, premis duanya negasi Q, kesimpulannya negasi P. Contohnya, jika N bilangan genap, maka N kuadrat bilangan genap. Premis duanya nih negasi Q. N-nya bilangan ganjil atau N bukan bilangan genap. Kesimpulannya N bukan bilangan genap. Ya, N kuadrat bernilai ganjil, maka N bukan bilangan genap. Nah, jadi kalau kita nyimpulin jika jika kita kehujanan maka kita basah, ini posisinya adalah premis duanya. Kita tidak basah, maka kita tidak kehujanan. Kesimpulannya begitu. Jika kita makan, maka kita kenyang. Kita nggak kenyang, maka kita nggak makan. Ya, perhatikan, P ke, P ke Q, negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Ya, tadi makan kenyang, nggak makan nggak kenyang. Hujan basah, nggak hujan nggak basah. Dan seterusnya. Yang pertama ponen, yang kedua tolen. Yang ponen itu adalah P maka pi, P kesimpulannya Q. Kalau tolen, P maka pi, P maka Q, negasi Q, kesimpulannya negasi P. Yang kedua, silogisme. Silogisme nanti ada dua, silogisme hipotesis dan silogisme disjungtif.
Nah, ini sering kita temuin nih. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Ya, lihat sini P maka Q, Q maka R, maka Q-nya sama-sama dicoret, sehingga jadi kesimpulannya P maka R. Contoh, jika saya belajar sungguh-sungguh, maka nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya senang. Jadi kesimpulannya, jika saya belajar sungguh-sungguh, orang tua saya senang. Dan teman-teman bilang nih, Pak, nggak juga kali kalau kita belajar, bisa jadi juga nilainya jelek. Nah, itu kondisi khusus ya. Jadi dalam statement ini, kita tidak terpengaruh dengan prediksi bahwa ada mungkin nilai jelek juga gitu. Enggak. Lihat aja soalnya. Soalnya adalah jika saya bersungguh-sungguh, nilai saya bagus. Kalau nilai saya bagus, orang tua saya senang. Bener kan? Iyalah, kira-kira begitu. Sejatinya ya. Padahal sebenarnya tidak melulu orang-orang yang belajar itu nilainya bagus. Ya, jadi memang dia alokasi ujian dengan nilainya kurang bagus. Tapi itu kan kondisi di luar soal ini begitu ya. Ini soal ini mah kalau dia belajar nilainya bagus. Oke, nanti kalau ada ketemu lagi. Jika saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya ngantuk. Kesimpulannya, jika saya lapar, maka saya ngantuk kan begitu ya. Nah, itu satu kondisi yang diambil dari teori ini, silogisme hipotesis. Dan secara penarikan kesimpulan sah. Jadi posisinya kalau saya lapar, maka saya makan. Jika saya makan, maka saya ngantuk. Kesimpulannya jika saya lapar, maka saya ngantuk. Itu secara teori pengambilan kesimpulan itu valid dan nilainya benar. Ya, yang berikutnya kita lihat silogisme disjungtif. Saya kasih langsung silogisme atau. Oke. Kaidah silogisme disjungtif itu dimulai dengan penghubung notasi P atau Q. Kalau yang sebelumnya tadi silogisme itu P maka Q atau tadi ya modus toler, modus pon itu selalu berhubungan P maka Q, P maka Q, P maka Q, P maka Q. Tapi yang kalau disjungtif ini pakai notasinya atau P atau Q. Premis satunya P atau Q. Premis duanya negasi P. Kesimpulannya Q. P atau Q, negasi P maka Q. Premisnya contoh, Sinta rajin kuliah atau ia menikah tahun ini. Premis duanya, Sinta tidak rajin kuliah. Kesimpulannya, Sinta menikah tahun ini. Boleh gak? Ya boleh, karena memang posisinya dia disjungtif. Atau, dan itu valid. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kalau teman-teman kemudian ketemu dengan rumusan, misalkan soal P atau Q, premis duanya P, kesimpulannya apa? Ya, nanti ketemu soal nih misalnya P atau Q, premis satunya P1 ini adalah P2-nya P. Kira-kira kesimpulannya apa? Hmm. Karena tadi cuma ada ketahuannya P atau Q. Ini yang diketahuin kalau dia P atau Q, di sini negasi P, hasilnya Q. Tapi kalau misalkan ternyata soalnya bilang P atau Q, di sininya cuma P saja, maka kita tidak bisa menjawab dengan negasi Q gitu. Ini karena teorinya belum ada. Cuman yang ketahui cuma ini doang yang diketahuin. Ini diketahui cuma ini aja. Maka kalau ada bentuk lain di luar ini, maka teman harus kemudian mencari dulu kira-kira bentuk apa yang sepadan dengan kalimat ini. Oke ya, ini saya lewatin. Oke, kita masuk lagi kepada slide berikutnya. Simplifikasi, ini apa deh? Kalau ada statement P dan Q, maka kita bisa simpulkan P. Contoh, Doni adalah mahasiswa STIMIK antarbangsa dan idaku. Maka kesimpulannya Doni adalah mahasiswa STIMIK antarbangsa. Atau kita begini, Doni suka laki-laki dan suka perempuan.
Kesimpulannya, Doni suka laki-laki. Boleh gak? Boleh karena statementnya pakai penghubung dan. Ketika dia pakai penghubung dan, laki-laki benar, suka perempuan benar. Kalau disimpulin suka sama laki-laki benar, disimpulin suka sama perempuan juga benar. Oke ya, semoga kebayang. Oke. Ush, ush. Kita next bahasan. Oke, sekarang ke argumen dan penarikan kesimpulan. Ini di semester 2 tidak salah kita belajar bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan itu kesimpulannya valid. Suatu pernyataan dapat dikatakan valid jika kesimpulannya benar apabila semua hipotesanya benar. Jadi ujungnya itu benar ya. Dan semua hipotesanya benar. Tapi kalau ada yang kemudian dia ya pernyataannya pernyataan dikatakan invalid atau palsu jika semua hipotesisnya benar tapi ada kesimpulan yang salah. Hipotesanya benar nih, tapi ada yang salah di ujungnya itu yang BS 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 itu. Nah, kita pernah belajar tuh yang namanya tautologi. Ya, tautologi itu kelihatan kan yang eh, dia sifatnya benar semua, maka ujungnya itu pasti B semua. Nah, itu disebut dengan kesimpulan yang valid. Hmm. Tapi kalau misalkan dia salah semua disebutnya apa? Kontradiktif gitu ya. Nah, kontradiksi. Yang yang benar semua namanya tautologi, yang salah semua namanya kontradiksi. Semuanya salah gitu. Ini contohnya. Roy kuliah jurusan informatika atau manajemen. Rumus duanya, Roy tidak kuliah jurusan informatika. Kesimpulannya, jadi Roy kuliah jurusan manajemen. Nah, ini secara teks kelihatannya benar gitu. Secara teks kelihatannya benar. Tapi kita akan uji dia. Kita akan uji pernyataan ini nih. Tiga-tiga ini, pernyataan ini. Oke. Dengan pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita sudah pernah belajar ya. Ya, oke. Jadi apakah kemudian Roy jurusan informatika digabung dengan Roy tidak jurusan kuliah informatika, maka Roy kuliah jurusan manajemen? Ini cara nulisnya kita anggap ini adalah huruf, kalau kita balikin ini hurufnya huruf P untuk informatika, ini huruf Q simbolnya kita sudah belajar. Maka ini apa? Simbolnya tidak jurusan informatika maka negasi P. Yang ini kesimpulannya apa? Manajemen Q. Nah, maka kita bisa mencari operasinya jadi P. Apa ini atau gini ya, V. P atau Q dan negasi P. Ya, ingat ini premis dua dan kan? Negasi P. Saya pakai kurung agar kemudian teman-teman tahu bedanya. Kesimpulannya, maka Q. Nah, oke. Silakan cari nilai kebenarannya seperti apa. Di slide sudah ada. Kita coba lihat. Ini dia. Ya. P atau Q ini. P atau Q. P atau Q sama. Kemudian dan negasi P. Kesimpulannya Q. Nah, oke, kita coba cek. Nah, ini dia. Ups. Oke. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai ingat kenapa kita taruh di sini B, B, S, S. Untuk P-nya, untuk Q-nya B, S, B, S. Karena ada dua pernyataan, P dan Q, dengan dua peluang
kebenarannya. Bisa benar, bisa salah. Maka ketika ada dua pernyataan, kemungkinan dia cuma ada empat orang, empat model aja. Dua-duanya benar, bisa B-nya benar, Q-nya salah, bisa P-nya salah, Q-nya benar, atau bisa dua-duanya salah. Empat. Nah, kemudian setelah kita tahu begini, hmm, kita tahu begini, kita coba cari negasi P-nya. Kenapa perlu negasi P? Karena dalam soalnya ada negasi P. Ya teman-teman ketika melihat ini susunannya seperti apa, lihat aja soalnya. Soalnya ada apa? Ada negasi P ya kita masukin negasi P. Nanti ada implikasi kita masukin implikasinya, gitu ya. Oke, sampai sini sudah kita coba buat dulu negasi P-nya. Negasi P dari sini lawannya adalah BBS jadi SSBB. Setelah itu kita cari disjungsinya P atau Q. Ini P kasih penghubung Q, B atau B, oh sorry ini ya. B atau S, ini benar nih. P atau Q ini dia. B atau B atau S, B. Nah, disjungsi itu salah kalau dua-duanya salah. Setelah ketemu ini, setelah ketemu jalur yang keempat, ini satu, dua, tiga, empat. Masuk ke yang kelima. Yang kelima itu kita dapat dari mana? Poin 4 dan negasi P. Oh, 4 dan 3. Ya, 4 dan 3 hasilnya apa? Coba lihat. B maka S dan karena dan jadinya salah. B maka S jadi salah juga. B maka B benar. S maka B salah. Dan terakhir, ini nomor 5 kita operate dengan maka key nomor 2. Ya, 5 dan 2. Ya, 5 maka 2. S maka B. S maka B benar, S maka S benar, S maka B benar, no. B maka B benar, dan S maka S benar. Udah, karena semua jawabannya benar maka disebut tautologi. Nah, insya Allah kalau semester 1 dan 2, semester 2 terutama kita sudah belajar ini. Nah, teman-teman tinggal ngulang ngaji aja. Saya tinggal reminder lagi saja. Dan ini boleh open book kok ngerjainnya. Jadi tidak perlu khawatir, nggak perlu juga dihafal. Ya, cukup dimengerti saja langkah-langkahnya. Nanti tahu di mana kita harus ngecek dan ke bagian mana kita harus mengetahui tingkat kebenaran dari sebuah pernyataan, baik itu disjungsi, konjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Oke, kita coba cek berikutnya. Habis, ya. Jadi dan ada latihan soal yang saya kirimin di grup. Nanti teman-teman bisa kerjain itu di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan kepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.